Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Para jamaah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali pada siang ini kita dapat berjumpa, bertemu dan bersilaturahmi di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baru saja selesai kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat zuhur, dan kita bisa lakukan sholat zuhur itu dengan berjamaah. Mari kembali sama-sama kita lanjuti kajian hadis kita, yang insya Allah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan didapatkan ini hadis dari Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Mu'az bin Jabalin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaza biyadihi wa qala ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka, faqala usika ya Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli salah taqulu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahul Abu Dawud radhiyallahu anhu. Yakni hadis selanjutnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, didapatkan ini dari seorang sahabat yang bernama Sayyidina Mu'az bin Jabal. Kita sudah tahu dan kita sudah pahami bahwa salah satu sahabat dari generasi muda di zaman itu yaitu Sayyidina Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal bukan hanya sekedar gagah dan perkasa badannya, tapi juga memang tampan rupanya, bahkan Allah berikan kepada dia yakni daya intelektualitasnya agak berbeda dengan sahabat yang lain, dan orangnya juga cukup berani. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Sering nasihat dan pesan Rasulullah berikan kepadanya karena kecintaannya. Dan salah satu di antara wasiat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, yang artinya nasihat dan wasiat itu juga adalah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad, di mana satu hari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dan bertemu dengan Sayyidina Mu'az. Akhaza biyadihi, kemudian Rasulullah mengambil, yakni menggandeng tangannya Mu'az bin Jabal. Dipegang tangannya oleh Nabi, digandeng itu Mu'az bin Jabal oleh Rasulullah. Kemudian faqala, berkata Rasulullah, ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuka, wahai Mu'az, demi Allah, inni la uhibbuka, sesungguhnya aku menyukai engkau. Wallahi inni la uhibbuka, dua kali Rasulullah menyatakan dan mengungkapkan kecintaannya kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Wallahi,
ya Mu'az, demi Allah, inilah uhibbuka, sesungguhnya aku menyukai engkau. Kemudian faqala Rasulullah usika, aku ingin memberikan wasiat kepadamu. Sayangnya Nabi, karena cintanya Nabi ya kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, Rasulullah ingin memberikan satu wasiat kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Kemudian faqala, berkata Rasulullah, ya Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli salah taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini adalah merupakan wasiat dari Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ya Mu'az, wahai Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli salah. Wahai Mu'az, aku pesan kepadamu, aku wasiat kepadamu, la tada'anna fi duburi kulli salah. Janganlah sekali-kali engkau tinggalkan, wahai Mu'az, apabila engkau telah selesai melaksanakan sholat, baik itu sholat yang fardu ataupun sholat sunnah. Apabila engkau selesai melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau mungkin engkau sholat di waktu malam, ya, engkau sholat tahajud, engkau duha, la tada'anna fi duburi kulli sholah. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan Mu'az, kalau engkau selesai melaksanakan sholat, bacalah oleh kamu satu doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang sering kita dengar ini, atau mungkin juga doa ini sering kita baca, dan bahkan tidak menutup kemungkinan kita hafal doa ini. Karena memang doa ini begitu singkat, doa ini begitu mudah, ya, dan doa ini begitu sederhana sekali doanya. Tapi ini dijadikan sebuah wasiat oleh Nabi Muhammad, ya, karena memang inti atau isi daripada doa ini seringkali manusia suka melalaikannya. Makanya diingatkan oleh Rasulullah, ya, la tada'anna fi duburi kulli shalah. Bila engkau selesai melaksanakan sholat, maka baca doa ini. Karena salah satu di antara waktu yang mustajab, di antara waktu-waktu yang dikabulkan kalau kita berdoa adalah ba'da sholat, yaitu setelah kita melaksanakan sholat, au inda sholat, atau ketika melaksanakan sholat. Ya, itu waktu yang mustajab. Saya sering sampaikan bahwa di dalam doa ini ada tempat yang mustajab, ada juga waktu yang mustajab, ya. Ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Nah, di antara waktu-waktu yang mustajab ini, ada di antaranya itu adalah ba'da shalah. Maka Nabi mengatakan, ya Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli shalah. Wahai Mu'az, jangan engkau tinggalkan Mu'az. Selesai engkau salat, selesai engkau melaksanakan ibadah, apakah itu ibadah sholat yang wajib ataukah ibadah sunnah, doa di antara doa yang kamu baca, jangan engkau tinggalkan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa maknanya ini? Sederhana doa ini, singkat doa ini, tapi Rasulullah pesan, ini wasiat. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, ya Tuhanku, a'inni ala zikrika. Tolong aku ya Allah, bantu aku ala zikrika, agar aku bisa berzikir kepadamu. Subhanallah. Zikir yang selama ini kita anggap, mohon maaf beribu maaf ini, zikir yang selama ini kita anggap ringan, zikir yang kita selama ini kita anggap mudah, ya, zikir yang kita anggap adalah merupakan ibadah yang gampang, ya, ternyata kalau tidak dengan pertolongan Allah akan jadi berat buat kita, saudara. Mungkin kalau sekedar baca saja kita mungkin bisa. Saya yakin sekali dan percaya sekali bahwa kita semua ini bisa untuk membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita bisa baca doa itu, kita bisa berzikir itu. Bahkan kita bisa membaca kalimat tauhid,
yakni kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Kita bisa membaca itu. Terkadang seringkali kita lalai, kita tidak mampu untuk mengamalkannya. Masya Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, zikir akan menjadi sesuatu yang berat dalam hidup dan kehidupan kita. Mulut yang Allah berikan ini, ternyata hari demi hari, waktu demi waktu, kita bisa lihat dan kita bisa ukur gitu. Sebanyak apa zikir yang sudah kita baca dibandingkan dengan omongan-omongan kita. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Makanya bagi orang yang beriman, ya, diharapkan itu lisannya menjadi lisanun zakirun. Tidak keluar dari mulutnya orang-orang yang beriman kecuali adalah kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Ini buat orang yang beriman. Enggak, orang yang beriman mohon maaf tidak pernah menghina orang. Orang yang beriman tidak pernah keluar dari mulutnya mencaci maki orang. Dari orang yang beriman dari mulutnya tidak pernah untuk menghina, membongkar-bongkar aib orang lain, bahkan menfitnah orang lain. Orang-orang yang beriman sudah mendapatkan satu ketentuan dari Rasulullah. Belum termasuk orang itu sempurna imannya. Belum termasuk sempurna imannya. Walaupun dia adalah ahli ibadah. Walaupun dia adalah orang yang ahli ilmu. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu menjaga dan memelihara lisannya, maka belumlah dikatakan orang itu sempurna imannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang adalah dia beriman kepada Allah, barang siapa yang adalah dia orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah dia berbicara yang baik-baik saja. Aw liyasmut. Kalau memang tidak bisa, jauh lebih baik apa? Diam. Ini konsep buat orang-orang yang beriman. Makanya tidak pernah keluar dari mulut orang yang beriman untuk menceritakan aib orang lain, menfitnah orang lain, menghina dan mencaci maki orang lain. Pantang bagi orang yang beriman. Karena mereka sadar menghina orang, mencaci maki orang, kemudian apalagi sampai membongkar-bongkar aib orang lain, bahkan sampai menjurus kepada fitnah orang. Mereka tahu dosanya amat sangat besar. Ya, menghina kepada orang-orang, kepada orang model-model seperti kita misalnya, ya, udah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh, haram kita untuk menghina dan mencaci maki. Tapi sekarang ini Masya Allah begitu transparan sekali, ya, tentang begitu beraninya di antara kita ini saling hina, menghina, saling fitnah, menfitnah antara satu dengan yang lain. Bahkan terkadang bukan hanya sekedar menfitnah sesamanya, tapi dia bisa menfitnah dan berani menfitnah yang orang itu lebih mulia. Orang alim difitnah, ya, ulama difitnah, orang-orang soleh difitnah, kemudian dihina, dicaci maki. Bukan hanya sekedar orang yang alim, bukan hanya sekedar ulama. Terkadang yang dihina, yang difitnah, yang dicaci maki adalah seorang wali min auliyaillah, seorang kekasih di antara kekasih-kekasihnya Allah. Sudah ulama, kemudian wali. Bahkan dia juga berani menghina dan mencaci maki juriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan ini sudah begitu transparan. Demi Allah, saudara, kalau seandainya itu ada di dalam diri kita, ya, maka salah satu di antara yang menyebabkan rusaknya amal ibadah kita, karena kita tidak mampu menjaga lisan kita. Salamatul insan fi hibzil lisan. Selamatnya manusia adalah dengan menjaga apa? Lisannya. Selamatnya manusia adalah untuk menjaga daripada lisannya, saudara. Akan tidak ada nilainya ibadah yang dia kerjakan, ya, walaupun tiap tahun dia pergi haji, walaupun tiap malam dia tahajud, walaupun dia pagi duha baca Quran tidak pernah tinggal misalnya, tapi kalau seandainya dia masih suka membongkar-bongkar aib dan kejelekan orang lain, maka kata Nabi,
sittatu asya'in tuhbitul a'mal, akan rusak amal-amal ibadah yang dia kerjakan itu, tidak punya nilai di sisi Allah. Dan salah satu di antara yang menyebabkan rusaknya amal ibadah kita, al-istighalu bi uyubil khalqi, karena tidak mampunya dia menjaga lisannya, ya, dia sering menceritakan aib dan menghina serta mencaci maki orang lain. Nauzubillah min zalik. Nah, oleh karena itu, jadikan lisan kita menjadi lisanun zakirun. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ini merupakan sebuah wasiat dari Nabi Muhammad. Wasiat itu, mohon maaf, biasanya wasiat itu adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak akan mungkin wasiat itu diberikan kecuali orang yang dia cintai. Enggak ada wasiat diberikan kepada orang yang dia benci misalnya, ya, enggak. Karena dia sesuatu yang penting. Karena dia saking sayangnya Rasulullah kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, maka diberikanlah itu wasiat. Dan wasiat itu tidak lain adalah doa yang kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk meminta dan memohon kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku ya Allah, agar aku bisa berzikir kepadamu. Jadikan lisan ini menjadi lisanun zakirun. Insya Allah, zikir yang kita lakukan tidak akan mengganggu aktivitas kita, tidak akan merusak daripada pekerjaan kita, tidak akan mengganggu daripada kegiatan-kegiatan kita, karena ibadah zikir ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah zikir tidak terikat dengan waktu, ibadah zikir tidak terikat dengan tempat, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat dia terikat dengan waktu. Walaupun tempat di mana saja, sholat boleh. Di mana saja. Selama tempat itu bersih, selama tempat itu tidak ada najisnya, kira-kira sembahyang atau sholat itu boleh tidak? Boleh kita, di mana saja. Bukan hanya di masjid. Bukan hanya ada di musola. Bukan hanya ada di rumah, di kantor, di pasar. Tidak. Maaf ucap. Seandainya, ya, kita sholat di gereja sekalipun, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Kalau seandainya memang tempat itu bersih dan tidak ada tempat lain kecuali hanya ada di situ kita. Dalam sebuah perantauan misalnya, kita dalam setengah perjalanan, kemudian kita nggak ada tempat kecuali adanya tempat di situ, fadhal, silakan, tidak ada masalah. Sholat tidak terikat dengan tempat. Selama tempat itu bersih, terhindar dari najis, kita boleh melaksanakan sholat. Tapi sholat, walaupun tidak terikat dia dengan tempat, tapi dia terikat dengan waktu. Gak bisa kita melaksanakan sholat dengan sembarangan waktu. Jangan coba-coba sembahyang maghrib jam segini. Boleh gak kira-kira? Ya, jangan coba-coba, gak boleh kita. Sembahyang maghrib jam segini kita. Jam 1 siang kita melaksanakan sholat maghrib. Gak bisa kita. Kalau ada orang yang seperti itu, berarti orang itu kebangetan soleh. Ya, tidak ada, waktunya ditentukan. Haji terikat bukan hanya sama waktu, tapi terikat sama tempat. Kalau sholat, terikatnya sama waktu, tidak terikat dengan tempat. Tapi kalau haji, tempatnya tertentu, waktunya juga tertentu. Nggak bisa kita melaksanakan ibadah haji di sembarangan tempat misalnya. Harus, apalagi pada saat Yaumul Wukuf, tanggal 9 Zulhijjah, sebagai puncak daripada pelaksanaan ibadah haji, sebagaimana Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah, haji adalah wukuf di padang Arafah. Puncaknya tanggal 9 Zulhijjah, orang ada di situ. Nggak bisa kita haji tidak datang di tempat itu. Dan waktunya juga ditentukan. Beda dengan zikir. Zikir itu bisa kapan saja, di mana saja. Dia tidak terikat tempat dan dia tidak terikat dengan waktu. Insya Allah. Pagi boleh nggak kita zikir? Ya, sore, siang, malam boleh kita zikir. Di mana saja kita bisa berzikir melaksanakan itu. Dan itu amat sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada jaminan dari Allah. Ada jaminan dari Allah apa? Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hati kita akan tenang. Hati kita akan penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Kuncinya bizikrillah.
Allah yang memberikan jaminan itu. Allah yang memberikan jaminan itu. Allah yang mengatakan, kata Allah, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah, kata Allah, bahwa dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat kepada Allah, maka hati kalian akan menjadi tenang, tentram, dan damai. Insya Allah. Jadi kuncinya untuk bisa mendapatkan itu, ketenangan dan kedamaian, adalah dengan berzikir kepada Allah. Bukan tidak ada masalah. Lagi-lagi sering saya katakan, nggak ada orang yang tidak punya masalah. Bedanya ketika orang itu ahli zikir itu yang selalu berzikir, menyandarkan diri kepada Allah dan selalu ingat kepada Allah, ketika dia selalu isi dengan zikir, maka insya Allah ketika dia mendapatkan ujian dan masalah, insya Allah akan mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga dia mendapatkan solusi yang terbaik di dalam masalahnya. Ya, insya Allah. Ini terkadang kita dapat masalah, bukannya kita menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah kita. Kenapa? Karena kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Dan mohon maaf, beribu maaf ini. Zikir bukan hanya sekedar untuk menenangkan hati, menenteramkan dan mendamaikan hati. Tapi zikir juga ternyata adalah peredam murka Allah. Allah tidak jadi menurunkan murkanya di muka bumi ini. Allah tidak jadi menurunkan azabnya di muka bumi ini selama ada orang yang masih berzikir kepada Allah. Sehingga Allah pernah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi. Ada hadis qudsi namanya. Hadis qudsi ini substansinya, isinya adalah firman Allah, adalah perkataan Allah, tapi tidak tertuang di dalam Al-Quran. Maka itu disebutnya hadis qudsi. Nah, di dalam satu hadis qudsi Allah pernah berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni la ahimmu bi ahdil ardi azaban. Sungguh, kata Allah, aku terkadang nih pengen tumpahkan saja ini azab di muka bumi ini. Aku pengen turunkan saja ini azab di muka bumi ini. Karena saking kesalnya aku melihat tingkah laku manusia yang sudah terlalu berani kepada aku, kata Allah. Maksiat sudah merajalela, kemunkaran sudah sedemikian rupa. Aku pengen tumpahkan saja ini azab. Tapi apa kata Allah? Faiza nazartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar saraftu adzabi anhum. Masya Allah. Tapi kata Allah, ketika aku pengen turunkan itu azab, terkadang aku pengen turunkan ini azab. Saking murkanya aku, saking marahnya aku pengen turunkan azab. Faiza nazartu, tapi ketika aku lihat illa umari buyuti, masih ada orang-orang yang memakmurkan rumahku, kata Allah. Yang maksudnya rumah Allah adalah masjid. Masih ada orang-orang yang memakmurkan masjid. Masih ada orang yang sholat berjamaah. Wal mutahabbina fiyya. Masih ada orang yang saling sayang, menyayangi, menjaga ukhuwah dan persaudaraan karena aku, kata Allah. Masih ada orang-orang yang saling peduli antara satu dengan yang lain karena aku, kata Allah. Wal mustaghfirina bil ashar. Masih ada orang yang berzikir kepada aku. Masih ada orang-orang yang mau beristighfar kepada aku. Masih ada orang-orang yang ingin menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Masih ada orang-orang yang terus bersolawat kepada kekasihku Muhammad. Soroftu azabi anhum. Aku tidak jadi menurunkan azabku karena aku masih menghormati mereka, kata Allah. Subhanallah. Jadi zikir adalah merupakan satu di antara peredam murka Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku, agar aku bisa berzikir kepadamu. Insya Allah. Yang kedua, doa ini isinya apa? Allahumma a'inni ala zikrika. Terus apa lagi? Wa syukrika. Artinya, Allahumma a'inni ala syukrika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku, agar aku bisa bersyukur kepadamu. Masya Allah. Ya, syukur satu kalimat yang mudah dibaca, tapi sulit untuk diamalkan. Syukur. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak akan mungkin kita bisa melakukan ini. Terlalu banyak sudah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
Terlalu banyak sudah karunia, anugerah yang Allah sudah limpahkan kepada kita. Saking banyaknya nikmat itu, sampai-sampai kita tidak mampu untuk menghitungnya daripada nikmat-nikmat itu. Nah, dari sekian banyak nikmat-nikmat yang aku kasih, kata Allah, dari sekian banyak karunia yang aku berikan, kata Allah, aku tidak minta apa-apa. Dari sekian banyak nikmat yang aku berikan, aku tidak menuntut apa-apa. Hanya satu yang aku inginkan, kata Allah. Apa? Syukuri nikmatku, kata Allah. Jikalau kamu pandai mensyukuri nikmat, aku akan tambah nikmat itu. Tapi jikalau engkau tidak pandai mensyukuri nikmat, hati-hati, kata Allah, azabku amat pedih, kata Allah. Di sini kita dibutuhkan untuk pandai mensyukuri nikmat Allah. Insya Allah, mudah-mudahan duduknya kita, ibadah kita tadi, sebagai bukti bahwa kita termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat. Amin. Ya Rabbal. Karena memang ini yang Allah minta. Dari sekian banyak nikmat, aku nggak minta apa-apa. Aku hanya minta engkau syukuri nikmatku. Lalu bagaimana caranya? Untuk bisa sebagai tanda rasa syukurmu atas nikmatku. Bagaimana caranya? Kalau seandainya Allah bilang sebagai tanda bukti engkau syukur kepadaku adalah dengan cara engkau harus tawaf mengelilingi rumahku Ka'bah. Masya Allah, berat itu. Kalau seandainya engkau pengen bersyukur kepadaku, maka engkau harus wukuf di padang Arafah. Kalau kamu pengen tanda bukti kamu syukur kepadaku, maka engkau harus menghafalkan Quran 30 juz misalnya. Masya Allah, tidak. Dari sekian banyak itu kata Allah, sebagai tanda rasa syukurmu kepada aku cukup. Engkau kerjakan Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh dengan baik, dengan benar, dengan sempurna. Kalau itu kamu lakukan, maka cukup. Berarti engkau telah mensyukuri nikmatku, kata Allah. Dan aku janji, aku akan tambah nikmat itu. Insya Allah. Ya Rabbana. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Makanya mohon maaf, Allah nggak marah kalau kita nggak tahajud. Allah juga nggak marah kalau kita nggak duha. Allah senang kalau seandainya kalian sudah mengerjakan 5 waktu ini dengan baik, dengan benar. Engkau kerjakan itu Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh dengan sempurna. Kata Allah, aku sudah senang. Berarti engkau telah mensyukuri nikmatku. Kalau 5 waktu saja kita kerjakan dengan baik, dengan benar, Allah senang kepada kita. Kira-kira kalau ditambahin sama tahajud, bagaimana saudara? Allah akan tambah senang kepada kita. Kita tambah dengan duha, kita akan dipeluk oleh Allah dengan pelukan rahmat, kasih dan sayangnya. Insya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Terus, wa syukrika. Ya Allah, bantu aku agar aku bisa berzikir kepadamu. Tolong aku agar aku bisa bersyukur atas nikmatmu. Yang terakhir katanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Apa lagi? Wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Tolong aku agar aku bisa memperbaiki dan memperbagus ibadahku kepadamu ya Allah. Masya Allah. Minta sama Allah pertolongan supaya kita bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Kita bisa membaguskan ibadah kita kepada Allah. Ya, baik dari sisi kuantitas ataupun dari sisi kualitas ibadah kita. Kita coba minta sama Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita nggak akan bisa, saudara. Mungkin selama ini kita hanya bisa mengerjakan Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Nah, sekarang kita minta untuk lebih dibaguskan lagi. Berikan pertolongan kepada kami, ya Allah, agar kami bisa memperbagusnya lagi. Kalau selama ini hanya 5 waktu, ya, maka besok kita sudah mulai tambah dengan qobliyahnya dan dengan ba'diyahnya. Insya Allah. Ba'diyahnya, qobliyahnya. Kalau sudah itu, kita tambah dengan tahajudnya. Kemudian dari sisi kualitas sholat kita ini. Bagaimana kualitas sholat kita? Sudahkah sempurna? Sudahkah kita mencapai target daripada khusyuknya di dalam sholat kita? Insya Allah. Mudah-mudahan doa ini akan menjadi wasiat buat kita. Dan kita bisa memperbaiki
daripada ibadah kita. Allah mudahkan lisan kita untuk bisa berzikir kepada Allah. Dan Allah mudahkan hati kita agar kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adhinna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.